nasi goreng, mie, sambal ati ampela perkedel. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mendukung pelayanan penginjilan dan juga Lumbung Yusuf. Tuhan penuhi selalu, amin. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. He answer prayer, He answer prayer, He answer prayer, He's so good to me. Hari ini kita akan berbagi di daerah Menceng, Jakarta Barat ya, untuk janda-janda miskin. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada siang hari ini. Percaya Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami. Biar kami undang hadirat-Mu tengah-tengah kami. Tenangkan jiwa kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk bangkit berdiri yang semangat. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Terus sakit, diperiksa sakit apa katanya? Ini apa kolesterol yang tinggi. Oh, kolesterol tinggi. 100 berapa tuh kemarin. Iya. Kolesterol. Ya paling kasih obat ya sama dokter. Iya, dikasih obat. Ya doa juga makanan harus dijaga ya. Iya, saya udah umur. Anak saya jangan ngopi-ngopi mah, jangan goreng-gorengan. Tapi ya adanya kita gorengan aja. Ya. Udah ngopi udah sekali aja lah kopi. Jangan manis-manis juga ya. Ada umur. Iya, gitu kolesterol. Kalau gula semut bagus. Kolesterol mah darah tinggi. Iya, oke. Syukur ke tangan. Ada lagi yang mau bersaksi, Ibu? Ayo, Oma. Aku saksi sebenarnya datang tidur. Sakit, nangis aku sakit tidur. Aku doa Tuhan supaya sudah anakku nggak ada lagi ke Jambi kerja. Jadi tinggal sama cucu berdua. Aduh. Baik, iya, amin, puji Tuhan. Oma ya udah 80 lebih ya. 80 pas. Iya, puji Tuhan ya, banyak berdoa lah. Memang kadang badan sakit ya.
Tapi berdoa minta kekuatan, kesembuhan ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Ayo, Akong Somai, ayo. Ayo. Syukur aja deh Tuhan, hari ini kami sehat begitu. Terima kasih lebih baik. Iya, oke. Dagangan gimana? Ini Laku? udah dagang dia. Dagangan laris nggak? Dagang dong. Dagang udah Sebelahnya mau bersaksi Ibu. saya bersyukur ya. Mm-mm. Sehat keluarga. Mm-mm. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas bumi. Oh, Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, oh, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, oh, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Dia, ya Ralabaya Shandere Beramaya. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Haleluya, Engkau Tuhan yang baik, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah hapus segala pelanggaran kami, dosa kami. Kami dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Tuhan, Kau hadir di sini, menilik setiap hati. Tuhan, Engkau tahu pikiran hati kami semua. Dengan segala masalah pergumulan hidup kami tetap kuat bersama-Mu. Kami mau bersyukur dan bersyukur selalu Tuhan. Ya dabayana ya shane. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Ibu Cencen berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan cuaca yang cerah. Tuhan juga kumpulkan kami yang hadir Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Benar, Tuhan, Yesus. buat hari ini Tuhan kami datang bawa masalah Tuhan, kami pulang Tuhan akan melepaskan masalah kami. Iya, benar, Kami Yesus. datang bawa penyakit Tuhan, Bunda dermawan yang sakit pinggang. Dalam nama Yesus. Dalam Tuhan, nama Tuhan, ya Yesus, Tuhan, jamah pada saat pulihkan. ini, Tuhan. Kau berkati semua yang Haleluya, hadir Tuhan. Yesus. Mereka yang sakit Tuhan akan menyembuhkannya Tuhan, tidak sama Amin. seperti kami datang Yesus. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya di 1, 2, 3 orang Tuhan Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ada satu kuasa kegelapan yang tidak senang kepada kami. Kami bersatu hati, kami tertinggal dalam nama Yesus. Dalam Keluar nama dari rumah ini, terlebih dari ruangan hati kami. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Maria sudah sampai di tempat ini. Sebentar Ya, kami akan Yesus. mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Maria Ya, Tuhan. Yesus. Pakai Ibu Maria lebih hari lebih heran Tuhan. Berkati Ya, kemana Yesus. dia pergi, Roh Kudus dia keliling Tuhan untuk memberikan sembako dan makanan nasi kotak Tuhan. Berkati Ibu Maria kesehatan, kekuatan Ya, daripada Tuhan. Yesus. Sehingga dia boleh melayani kemana-mana Tuhan. Setiap PDAGP ia hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lumbung-lumbung Yusuf yang Ya, sudah Tuhan Yesus. berikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Apa namanya, bersemangat, tidak ada yang ngantuk ya Ibu-bu. Apalagi dengar firman. Pernah nggak dengar baca Alkitab tuh? Ada seorang pemuda dengar firman, terus jatuh dari jendela, ngantuk karena ngantuk. Ya, itu anak muda bisa ngantuk ya. Kita ibu-ibu yang udah tua-tua jangan ngantuk ya. Hah? Akhirnya mati, tapi akhirnya dibangkitkan lagi sama Petrus sama Paulus gitu. Cowok, anak muda. Ya, itu ada di Alkitab. Makanya ibu-ibu di sini harus baca Alkitab tiap hari rutin. Siapa yang baca Alkitab tiap hari rutin? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum? Nah, jangan kadang-kadang, nanti kadang makan, kadang enggak, gimana? Ayo, itu makanan rohani ya, firman Tuhan. Jadi setiap baca firman, direnungkan ya, satu pasal ya. Siapa yang belum punya Alkitab? Bu Ari ada Alkitab, nanti dibagi, dikasih yang punya Alkitab. Ada semua ya, dibaca ya. Kemudian ada nyumbang Alkitab juga. Kalau nggak suruh anak, pakai HP digedein tulisannya ya. Kita percaya bahwa dengan firman Tuhan kita bisa apa? Kuat ya. Iman kita bisa bertumbuh ya, berbuah. Ya, kita baca di dalam, saya bacakan aja ya. Lukas 18 ayat yang kedua. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah iman, mendapati iman di bumi? Ya, jadi ceritanya ada seorang janda. Sini siapa yang udah janda? Coba angkat tangan, nggak apa-apa. 1, 2, berapa orang? Janda-janda, duda-duda, duda keren, duren. Ya, jadi ada seorang janda, dia datang kepada seorang hakim, ada masalah ya, pengen dibela ya. Karena hakim ini mah janda, nggak ada duitnya, janda miskin, ngapain dibela? Nggak ada untungnya, capek-capekin. Hakim ini hakim yang lalim, yang jahat ya. Mungkin dia hakim itu karena mikirnya ini janda, orang susah, gue nggak dapat duit untuk perkara ini ya. Kebanyakan mereka kan hakim-hakim juga kan kalau ada masalah urusan kan harus bayar gitu kan, bayar nih baru dia urusin masalahnya ya, bela masalahnya. Tetapi dia janda ini datang terus ya. Hakim ini hakim yang lalim itu kan jahat ya.
Tuhan nggak berkenan. Tapi hakim ini juga mikir, aduh janda ini kok ngerepotin, datang terus, datang ketok pintu, dia tolong dong Pak Hakim, bela perkara saya nih, ada masalah ini, supaya saya nih dibela, dibenarkan, supaya orang itu maksudnya bisalah masalahnya selesai ya dengan saya. Tapi hakim ini nggak mau ya nolongin, tapi karena janda ini terus lagi datang, terus lagi datang. Wah, ini lama-lama nanti janda ini nyerang saya nih. Ngamuk sama saya ya. Akhirnya dibela lah perkaranya. Jadi ibaratnya gini loh. Ini hakim yang jahat aja mau menolong si janda ini, ya kan? Tetapi dia karena terus-menerus tekun, si janda ini datang lagi, minta tolong lagi, mengadu lagi sama hakim ini karena terus-menerus ya. Jadi daripada dia nyusahin saya, ntar dia nyerang sama saya, udahlah saya bela dah perkaranya gitu kan. Nah apalagi Tuhan kita kan Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Tuhan kita hakim di segala hakim semua di bumi. Dia tuh Tuhan tuh hakim yang adil, ya kan. Apalagi Tuhan, kalau kita datang terus bertalu-talu berdoa, tekun setia ya. Mungkin saudara ada masalah apa coba? Kira-kira masalahnya apa Bu? Ada masalah? Sakit penyakit? Ekonomi? Ada masalah apa? Ada masalah dengan teman, keluarga, ada pertikaian, perselisihan ya. Ada aja ya keadaan, aduh sulit nih, apalagi ekonomi, ya macam-macam ya kan. Mana kemarin ada gempa, ya saya baru lihat lagi kemarin sampai 1.500 meninggal. Puluhan ribu luka-luka. Belum hancur rumah. Belum lagi listrik mati semua. Ada yang 5 hari gak makan loh. Ketimbun sama reruntuhan 5 hari gak makan. Coba bisa gak saudara? Gak makan gak minum 5 hari tapi masih hidup. Tuh di reruntuhan. Ngeri ya sekarang zaman ya. Kemarin langsung 3 negara tuh kena gempa. Terus di Eropa panas. Sampai ratusan orang, saya baca sampai berapa ratus orang meninggal. Karena hawa panas. Ini aja Jakarta kadang panas. Aduh, kepala saya pusing. Saya kalau kena panas tuh kan saya suka kemana-mana ya. Pergi keluar gini-gini ya. Aduh, Tuhan panas bener ya. Jadi apa-apa ngadu sama Tuhan. Bukan mengeluh boleh, tapi jangan terus-terusan. Tuhan kok panas ya. Sekarang dikasih adem ya. Puji Tuhan ya. Nih kayak mau hujan nih. Ya. Jadi kita apa-apa ngomong sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan ya. Jadi hakim yang tidak adil aja, yang jahat aja mau membela, memberi jawaban ya, membela kasusnya, menolong ya kan janda ini kan, apalagi Tuhan ya. Jadi kita jangan putus asa, berdoa nggak dijawab nih Tuhan, jadi udah negatif aja, males doa lagi, ngapain, kayak Tuhan nggak denger nih, mana ada sih Tuhan, masa ada sih Tuhan, kok nggak dijawab doa saya, ya itu kan jadi keraguan-raguan ya. Padahal Tuhan lagi melihat kesetiaan kita nih, ketekunan kita nih, kerajinan kita nih, berdoa, beribadah, ya. Tetap aja setia berdoa, nanti udah waktu Tuhan, kehendak Tuhan, semuanya akan dijawab, ya. Semuanya akan dibereskan Tuhan akan tolong, ya. Tetapi di akhir kalimat ini di firman Tuhan dia akan membenarkan tetapi anak manusia datang, Tuhan Yesus datang. Adakah didapati iman? Tuh. Percaya, iman kita sama Tuhan percaya nggak? Apa udah nggak percaya lagi lah, udah nggak males doa deh. Jangan doa-doa lagi, percuma. Nah itu udah nggak punya iman. Nggak percaya. Tuhan yang dengar, nggak percaya Tuhan akan nolong. Nggak percaya lagi bahwa ada anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Makanya saudara camkanlah, ada hakim yang lalim aja dia menolong janda ini ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Siapa sih orang pilihannya? Kita ini yang dipilih jadi anak Tuhan, dibenarkan, dikuduskan, ditebus dosa kita umat pilihan. Nanti mati kemana? Masih ada yang ragu nggak mati kemana nih? Bu Cencan, saya mati ke sorga nggak ya? Kan punya iman. Iman itu percaya. Tuhan, aku percaya kalau aku mati, Tuhan akan bawa saya ke sorga, ke Firdaus. Ya.
Jangan bilang nggak tahu dong. Ini udah dibaptis belum, Bu? Udah. Nah, 2 kali udah. wih kok dibaptis 2 kali ya? Penting bertobat. Saya sendiri. Heeh. Kedua kali suami saya ikut kenal Barengan. Tuhan, saya dibaptis lagi. Oh, baru 2. Saya bilang kan Ya. saya udah nggak salah. Ya nggak apa-apa ya sudah. Yang penting bertobat dan percaya. Amin. Kalau dibaptis itu dikubur dosa-dosanya, bangkit hidup baru. Amin. Dan percaya bahwa kita nanti mati masuk dalam kerajaan surga karena udah ditebus dosa kita. Sorga itu tempat yang kudus, suci, nggak ada dosa di sorga. Makanya ditebus dosa kita supaya kita dibawa ke kerajaan surga sama Tuhan. Jadi udah dibaptis harus punya iman, percaya ya. Percaya saya. Kalau mati, Tuhan sudah nunggu saya di sorga ya. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau ragu-ragu lagi, saudara nggak kenal sama Tuhan. Cuman dibaptis doang udah. Cuman ke gereja tiap minggu doang udah. Nggak kenal Tuhan. Makanya harus berdoa tiap hari. Curhat sama Tuhan. Jangan curhat sama tetangga. Terus jadi omongan, jadi gosip. Ya, digosok makin sip. Nanti ada sakit hati, pada gesekan. Ya, kalau berteman ngomongin yang baik. Kalau ada yang susah didoain. Kalau ada yang kekurangan bagilah sembako, Indomie apa yang bisa dibantu atau didoakan ya. Jadi saudara harus punya kasih. Kita dikasihi Tuhan, ditebus dosa kita supaya kita mengasihi orang lain, jadi berkat ya. Jangan kita nadah terus sama Tuhan, tangan kita dibawa terus sekali-kali di atas, memberi, menabur ya. Kayak Bu Cencen tuh, ya kan, suka memberi, suka menabur, ada aja rezekinya. Saudara semua juga ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh tekun, setia ya. Setia itu terus tekun, belum dijawab nggak apa-apa, berdoa buat anak, buat cucu, buat mantu, buat tetangga, buat pekerjaan, buat Indonesia. Didoain nih Indonesia biar nggak terjadi bencana-bencana. Katanya nanti bencana makin banyak, kedepannya masa sukar, ekonomi tambah sulit, duit aja kagak kelihatan. Iya katanya ya akan terjadi resesi atau demo lagi. Sekarang nggak berasa beras naik. Pernah ada yang bilang, aduh Bu Maria, saya biasanya 5 kilo 75.000, sekarang udah 100.000. Ya banyak yang mengeluh ya, telur naik apa naik semua. Iya. Ya. Ya bisa dibagiin Bu Cencan, dibagiin apa dijualin, ayo. Iya ya. Kalau ada yang susah dibagiin ya. Jadi saudara, hari ini kita belajar tentang ketekunan, kerajinan. Jangan kita males-malesan ya. Jangan kita males berdoa deket Tuhan ya. Udah dibaptis apalagi ya. Tekun berdoa. Ibu-ibu bangun jam berapa tiap pagi? Pagi. Jam 6. Saya sih biasa sih jam 5:30. Tuh. Bang ngejum. Oh, ngejum. Selama ini ngantuk males. Ya, kenapa? Iya semangat. Nanti didoain satu-satu diurapin ya. Udah tepuk tangan semuanya. Ya harus baca Alkitab tiap hari ya. Jadinya tahu. Saya setiap hari 7 pasal. Karena ikut 3 kelompok. Ya, sampai habis kadang-kadang suka lupa. Makanya dibaca lagi kan terus kan. Makanya ada kitab ulangan. Diulang-ulang ya. Yuk kita bangkit berdiri. Nah, gak apa-apa nanti minta Roh Kudus. Ini juga otak segede bapau, mana ingat semua. Itu Alkitab tebal, tulisan banyak, kitab banyak, kita otak segede bapau, mana bisa ingat semua. Nanti Roh Kudus yang ingetin ya. Roh Kudus yang ingetin, oh iya di ayat Alkitab nih. Tiba-tiba suatu hari kita khawatir banget, aduh Tuhan gimana ya nih anak mantu lagi pada mau PHK apa. Terus tiba-tiba ayatnya muncul di pikiran, nama Roh Kudus ingetin di hati. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kekhawatiranmu di dalam doa dan ucapan syukur. Diingetin sama Roh Kudus. Oh iya Tuhan makasih ya, Tuhan ingetin ayatnya. Tuh. Baca mah baca aja, saya juga baca nggak mungkin inget semua. Ya, jangan malas-malas, kalau nggak suruh cucu baca. Nah ini dia, ibu ini punya HP, digedein ke, ya kan, tulisannya digedein atau pakai kacamata pembesar, pakai kacamata baca, ya. Siapa di sini yang mau kacamata baca? Nanti saya ada di rumah 4 biji itu ada yang ngasih. Nah saya kasih, iya kalau cocok ya. Nanti kalau kesini lagi saya bawa ya kacamata baca, ada yang ngasih saya. Yang penting rajin. Oke, nanti saya bawa Alkitab. Susah ya.
Alkitab ada. Gede. Masih bisa baca nggak? Oke, nanti dibawain yang gede. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Karena rohmu menyala